Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen yang beranggotakan yaitu Hisham Darul Palah, Farid Apriansa, dan saya Ijang Nurjaman Hasan. Eh, Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Hisham. Dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Ijang. Selanjutnya ke materi pertama yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan dan semua ini ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Pada hakikatnya, bauran pemasaran adalah mengelola unsur-unsur bauran pemasaran supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan tujuan dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen. Menurut Michael Cartwright, mempopulerkan sebuah klasifikasi 4 unsur, yaitu diantaranya yang ke satu produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion. Variabel promosi meliputi antara lain yaitu dari periklanan, selanjutnya penjualan pribadi, selanjutnya hubungan masyarakat dan publikasi, selanjutnya ke penjualan, dan yang terakhir ke pemasaran langsung. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Syarat-syarat pengelompokan pasar diantaranya yaitu yang ke satu measurability, yang kedua accessibility, yang ketiga substantiability. Nah, dilanjut mungkin kepada tujuan segmentasi pasar. Di dalam tujuan segmentasi pasar ada yang segmentasi pasar subkelompok atau orang-orang atau organisasi yang memiliki suatu atau lebih karakteristik yang sama menyebabkan mereka memiliki produk yang serupa. Kemudian segmentasi pasar juga adalah proses membagi sebuah pasar ke segmen-segmen atau kelompok-kelompok yang bermakna relatif sama dan dapat diidentifikasikan. Kemudian ada pembagian segmentasi pasar yang meliputi 3 pembagian. Yang pertama itu adalah ada segmentasi pasar bisnis, kemudian segmentasi pasar konsumen, dan juga ada segmentasi pasar yang efektif. Nah, apa sih manfaat segmentasi? Jadi, manfaat segmentasi itu yang pertama adalah perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan. Kemudian perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan-kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Kemudian selanjutnya dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar, dapat menentukan kampanye dan periklanannya yang paling efektif, dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Yang terakhir, dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar cukup besar. Kemudian segmentasi pasar ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah segmentasi geografis, kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikologis, yang keempat segmentasi psikografis, yang kelima segmentasi sosial budaya. Kemudian ada segmentasi terkait pemakaian, kemudian segmentasi situasi pemakaian, segmentasi manfaat, dan segmentasi gabungan. Nah, proses segmentasi pasar ada 3 aspek juga ya, mungkin ada survei stage yang pertama mungkin yang kita lakukan, kemudian profiling stage, kemudian analisis stage. Yang selanjutnya yaitu targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Targeting atau menetapkan target pasar merupakan tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Produk dari targeting adalah target market atau pasar sasaran, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu pola menentukan target market. Terdiri atas 5. Yang pertama, single segment concentration. Yang kedua yaitu selective specialization. Yang ketiga yaitu product specialization. Yang keempat, market specialization. Yang kelima yaitu full market coverage. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah targeting terdiri atas 3. Yang pertama, mass market strategi atau disebut juga strategi penetapan sasaran yang sama. Yang kedua yaitu niche market strategi atau strategi penetapan ceruk pasar. Yang terakhir, yang ketiga yaitu concentrated marketing atau grow market strategi, yaitu strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Selanjutnya yaitu pasar komersial. Pemasaran komersial melempar barang ke perusahaan dan individu. Tujuan dari pemasaran komersial adalah untuk mengembangkan hubungan antara klien dan produk. Hal ini dicapai dengan menciptakan identitas merek dengan mana konsumen dapat berhubungan. Sebuah kampanye pemasaran deodoran komersial misalnya dapat menunjukkan produk sebagai edgy dengan penggunaan warna-warna neon dan font elektrik. Perusahaan menggunakan citra merek untuk menarik remaja. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Untuk materinya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.